Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri nafsina. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sidang subuh yang senantiasa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini, sebagaimana seperti biasanya kita mengadakan kajian. Kali ini kebetulan giliran saya, artinya mungkin saya menggantikan ini ya, Toha, maaf insyaallah. Ini menggantikan apa gimana posisi saya sendiri? Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu yang lalu kita masih sampai pembahasan tentang sunnah di dalam sholat. Saya ingin membahas ini ajalah kitab yang ya kitab putih, ini bukan kitab kuning, dari judul At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, karya Syekh Mansur Ali Nasif, salah satu ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Dan juga nanti insyaallah saya akan kombinasikan dengan dari kitab 4 mazhab ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, marilah kita sama-sama buka kajian kita dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani fi Mahasinis Shalah. Bab kedua tentang hal-hal yang terbaik di dalam sholat atau yang hukumnya sunnah. Kemarin pada waktu itu sampai kepada judul At-Ta'awudhu billahi minasyaitonir rajim, bertawudz ya, atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengucapkan kalimat isti'adzah atau kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dihukumi sebagai sunnah ya. Jadi membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau dengan lafaz yang juga hampir sama tapi di sini disebutkan lebih utama, yaitu a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, selanjutnya judul yang selanjutnya yang termasuk juga hal-hal yang disunahkan di dalam sholat, dan ini juga hal yang terbaik. At-ta'minu akibal fatihah, membaca amin setelah membaca suratul fatihah. Dihukumi sebagai hal yang sunnah. Huwa sunnatun akibal fatihati likulli qari'in fis sholati wa ghairiha. Merupakan hal yang disunahkan setelah membaca suratul fatihah bagi setiap yang membacanya di dalam sholat ataupun tidak di dalam sholat. Jadi artinya membaca amin pada saat waladhdallin. Hanya saja perbedaan pendapat wal khilafu fil jahri bihi faqat, yaitu di dalam hal mengeraskan. Nah, itu ada perbedaan pendapat di situ tentang mengeraskan amin. Amin Anies Muhaimin. Jadi ini amin nih, tergantung aminnya ya. Kalau aminnya panjang gimana kalau amin panjang? Amin. Ya, Anies Muhaimin. Aminnya panjang. Ya, ini ya mudah-mudahan Pak ya.
Amin. Amin. Iya, nggak ragu-ragu lah. Ini sengaja dipanjangin supaya lebih kuat. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis ini diterima oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Allah meridhoinya, Allah menyintainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu," jika seorang imam ya membaca amin atau aradat ta'mina atau ingin membaca amin, fa aminu, maka kalian para makmum bacalah amin. Ya, bacalah amin, ya. Ai ma'ahu, atau bersama dengan imam. Wa dhahiruhu wujubut ta'mini 'alal ma'mumi idza ammana imamuhu bi khilafil munfaridi wal imamu fahuwa minhu sunnatun. Jadi secara dhahir daripada hadis ini, di dalam hadis ini itu menunjukkan membaca amin itu wajib secara dhahir. Ya, menunjukkan membaca amin itu wajib bagi siapa? Bagi makmum apabila imam itu membaca amin. Nah, gitu. Berbeda hanya pada saat sholat sendirian. Nah, kalau bersolat sendirian itu berbeda juga. Dan kalau wal imamu fahuwa minhu sunnatun, juga sebagai imam itu juga hukumnya sunnah. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa ta'minu, barang siapa yang bersamaan imamnya, ya, bersamaan takminnya atau mengaminkannya, takminal malaikah, dengan aminnya para malaikat yang ada di atas sana atau yang sedang keliling gitu ya, malaikatnya atau malaikat hafazah, di sini disebutkan ada di sini ya. Ghufira lahu ma taqaddama min, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Fa innal malaikata abraru at-taharin, karena sesungguhnya para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang terbaik dan suci. Ibadatuhum makbulatun, maka sesungguhnya ibadah mereka, yaitu para malaikat, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iya, orang malaikat nggak pernah berbuat dosa. Ya, berbeda dengan kita. Nah, kita ini memang masih diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa ada kemungkinan untuk kita berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Faman wafaqahum kana fi hikamihim sayati fil akhlaqi, maka barang siapa yang membersamainya, ya, nah, ini adalah merupakan salah satu hikmah dan akan dibahas dalam bab tentang akhlak. Man ahabba qauman hasyara ma'hum, maka barang siapa yang mencintai suatu kaum atau kelompok, maka dia nanti akan dikumpulkan dengan ya mereka, ya, atau dikumpulkan menjadi satu di hari kiamat nanti. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa membersamai membaca imam, membaca amin, ya, bukan imam, membaca amin sebagaimana yang dibaca oleh seorang imam. Nah, itu insya Allah para malaikat pun juga akan membaca, atau dianggap bahwa kita membersamai juga bacaan aminnya daripada para malaikat yang ada di atas sana. Dan ini tentunya sebagaimana janji daripada hadis ini ataupun
semacam ada motivasi bahwa kita itu sangat dianjurkanlah untuk membaca amin. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu, yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh imam yang 5, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal juga, Ibnu Ahmad ya. Artinya mereka inilah yang merawikan hadis-hadis ini sebagai hadis sahih. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, wa fi riwayatin idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallina faqulu amina. Ya. Apabila seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya, maka faqulu amin, maka bacalah oleh kalian bacaan amin. Nah, ini ada penjelasannya. Ai ma'ahu, artinya bersama dengan imam. Fa innal malaikata tataharrat ta'mina ma'u, maka para malaikat pun juga akan membaca amin bersama mereka. Mereka di sini ya imam dan juga makmum. Nah, membaca amin ini hukumnya sunnah. Artinya bagi orang yang bisu, ini sepakat semua para ulama yang 4 itu mengatakan itu dimaafkan, artinya ma'fu alaih, ya tidak ada kemampuan untuk baca amin. Atau boleh jadi bagi orang yang tuli, ya mungkin tidak bisa membaca amin atau tidak mendengar, ya maka ketika dia diam saja itu sudah mendapatkan ya pahala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakmampuan dia untuk mengucapkan amin itu sendiri. Nah, ini fa innahu, ini hadis yang tadi yang sebelum yang lain ya. Man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis yang kedua. Sama juga menguatkan. Ya. Maka barang siapa yang bersamaan bacaannya dengan bacaan para malaikat, yaitu bacaan amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walil Bukhari, adapun wan Nasai, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai adalah sebagai berikut. Idza qala ahadukum amina wa qalatil malaikatu fis samai amina. Apabila salah seorang di antara kalian membaca amin, maka para malaikat di atas langit juga akan membaca amin. Nah, oleh karena itu pada saat kita membaca amin harus yakinkan bahwa apa yang kita baca, yaitu kata amin, itu akan dibersamai oleh para malaikat di langit sana. Jadi ketika kita membaca amin, selain kita ada yang ya mengartikan dengan arti ya Allah kabulkanlah doa atau kabulkanlah permintaan ini. Ya, karena memang di dalam surat Al-Fatihah pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah pas disitulah ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir waladhdallin amin, itu isinya adalah doa. Isinya adalah doa. Dan di situ juga kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Nah, ini ada penjelasannya. Fihi, nah di dalam hadis ini, anna malaikatas samai, bahwa para malaikat yang ada di langit, tu'amminu ma'a kulli musallin, ya mereka mengucapkan amin juga, ya bersamaan dengan setiap orang yang sholat. Ya, fadlan anil hafazati wal katabati wa may yahdurunal jamaati minat tawafina fil ardi kama ya'ti fi kitabid dzikri insyaallah. Juga
ya para malaikat-malaikat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malaikat hafazah, malaikat penjaga kita. Ya, para malaikat hafazah, malaikat-malaikat hafazah, dan juga para malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita, dan juga para malaikat-malaikat yang senantiasa hadir di setiap pertemuan-pertemuan atau perkumpulan jamaah ini seperti kajian-kajian seperti ini. Ya, sebuah pertemuan yang diawali dengan kalimat pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu pasti insya Allah para malaikat pun juga ikut kumpul, para malaikat pun juga ikut menyaksikan dan mendoakan pada setiap daripada para jamaah masing-masing. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan juga keselamatan atasnya. Jadi malaikat itu juga mendoakan. Jadi malaikat-malaikat yang suka juga kumpul dan juga malaikat-malaikat yang keliling di muka bumi ini untuk mencari tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan yang terbaik. Bukan perkumpulan-perkumpulan diskotik ya, atau perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang tidak, atau perkumpulan kelompok-kelompok ya mungkin adanya festival nyanyian dan sebagainya. Tidak, malaikat tidak akan datang ke sana. Nggak tahu kalau kecuali malaikat-malaikat pencatat amal buruk ya, pasti datang kali di sana. Ya, artinya malaikat itu pasti akan bersamaan untuk membaca amin. Ya, itu yang mereka sukai terhadap kelompok-kelompok jamaah ketika kita melakukan sholat berjamaah. Maka wajar kalau sholat berjamaah itu ya gitu lebih utama daripada sholat sendiri. Tetapi karena tadi juga disebutkan dalam penjelasan di sini, sholat sendiri pun maka sebaiknya juga membaca amin. Sekalipun baca aminnya itu sir atau pelan, boleh. Tapi kita juga kan dibolehkan kalau kita bisa sholat sendiri untuk dikeraskan suaranya, ya jahriyah. Kalau di waktu-waktu yang keras, seperti di sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Ya kalau kita terpaksa sekali sholat sendirian, kita keraskan saja, itu lebih baik. Ya kita keraskan saja. Di samping untuk mengusir ya yang tidak baik ada yang di rumah atau setan-setan yang ada di rumah kita biar kabur, tapi itu juga bermanfaat juga bagi orang-orang juga yang di sekitar kita, atau mungkin ada saudara-saudara kita atau anak kita yang masih tidur, maka bacakanlah dengan suara yang keras, itu lebih baik. Ya kalau kita tidak berani misalnya atau membangunkan anak misalnya, ya kita keraskan saja juga boleh, supaya ya orang yang ada di sekitar kita atau keluarga kita itu bangun dan ikut juga untuk melakukan sholat bersama kita. Nah ini ada hal yang menunjukkan bahwa di dalam hadis ini sudah 3 hadis ya yang menunjukkan bahwa mengucapkan amin ini ada fadilahnya, ada keutamaannya. Maka sangat rugi kalau kita tidak mengucapkan itu, atau misalnya kita diam saja, karena sekalipun dia sunnah tapi nilainya sangat luar biasa. Bayangkan sampai makhluk Allah yang bernama malaikat itu mengikuti bacaan kita, ya. Dan tidak hanya satu malaikat, segerombolan malaikat, baik itu malaikat hafazah penjaga, malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan, maupun malaikat-malaikat yang suka keliling untuk datang di tempat-tempat perkumpulan para orang-orang mukmin atau orang-orang muslim yang sedang melakukan ibadah atau yang sedang melakukan kajian-kajian ini. Kita lanjutkan kama ya'ti fi kitabiz dzikri, insyaallah nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di dalam bab tentang zikir, ya, bab tentang zikir. Wa fihi talabut ta'mini min kulli musallin imaman aw ghairuhu aw ghairahu, ya. Di sini ada di dalam hadis ini ya 3 hadis tadi yang saya sebutkan itu menunjukkan adanya satu tuntutan ya untuk membaca amin
bagi setiap orang yang sholat, ya, maupun dia menjadi imamkah, maupun dia menjadi selainnya, apa dia jadi makmum ataupun dalam keadaan tidak makmum, tapi dia membaca amin. Maka ketika kita membaca amin, malaikat membersamai juga membaca amin. Ketika kita sudah bisa membaca amin atau kita membaca amin dibersamai dengan para malaikat, maka saat itulah kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Cuma dosa yang bagaimana ini? Nah, ini para ulama berbeda pendapat, yaitu dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa besar seperti membunuh, berbuat zina, itu harus ya bertobat dengan tobat yang sesungguhnya atau taubatun nasuha. Kalau kita di sini misalnya tidak ada hukuman itu, ya kita tobat sebenar-benar tobat ya. Nah, berbeda dengan misalnya kalau kita di Arab ya, bagi orang yang membunuh ya maka dia dihukum dulu dengan hukum kisos ya. Maka ya harus mati dulu kan ya. Atau zina, misalnya kalau zina muhsan ya dia harus dirajam terlebih dahulu. Tapi kalau dia zina ghairu muhsan, seperti anak muda yang belum pernah menikah, maka dia cukup dipukul ya atau didera sebanyak 80 kali dera kalau nggak salah, atau 100 kalau nggak salah ya. Nah itu 100 kali dera. Jadi ini hanya dosa-dosa yang kecil saja. Tapi hati-hati juga, dosa-dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita sering lakukan. Ya sering lakukan. Nah, apalagi dosa-dosa yang tidak terkait dengan Allah, misalnya dosa kepada manusia atau kepada makhluk yang lainnya, maka kita harus ketemui orangnya dan minta maaf dan minta untuk digugurkan atau minta dimaafkan lah, dilepaskan. Jangan sampai ya kita ini ya tidak pernah untuk meminta maaf kepada orang lain untuk dimaafkan kesalahan kita. Alhamdulillah kita kalau misalnya kita nggak ketemu misalnya setiap harinya di sholat sholat berjamaah, maka kita bisa masih bertemu di sholat Jumat per mingguan. Kalau nggak bisa kita ketemu ya kita bisa coba berjumpa misalnya di sebulan sekali dalam sebuah pengajian misalnya, atau setahun sekali minimal. Kalau lebaran kita selamat ya kita harus bisa melepaskan ya kalau orang ada minta maaf, minta ya diampuni kesalahan-kesalahannya, maka kita harus memberikan itu. Jangan sampai kemudian kita tidak memaafkannya. Baik, kita lanjutkan hadis tadi. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama. Maka apabila satu sama lainnya saling bersamaan dengan maka maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa anhu, dan darinya, yaitu riwayat dari Abu Hurairah juga ini. Qala kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang selanjutnya ya. Jadi sudah berapa hadis tadi? 3, sama ini 4 ya, yang menguatkan ya sebagai dasar bahwa membaca amin ini adalah hukumnya sunnah, tapi sunnah yang terbaik. Karena di dalam kitab ini disebutkannya bukan sunnah, tapi mahasinis sholah. Jadi hal-hal yang terbaik di dalam sholat. Jadi mengistilahkannya bukan dengan hal-hal yang sunnah, tapi hal-hal yang terbaik gitu, atau hal-hal yang ihsan. Ya, ihsan itu kan ya melakukan suatu perbuatan di atas standar atau tidak rata-rata gitu, di atas rata-rata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amina hatta yasma'a man yalihi minas saffil awwali. Ya, adalah Nabi SAW apabila membaca amin, maka Rasulullah SAW membaca amin sampai
atau sehingga orang-orang yang berada di belakangnya di shaf yang pertama mendengarkan dengan jelas. Tapi ya, karena beda kan, dulu kan tidak ada pengeras suara, ya tidak ada pengeras suara, maka ya wajar kalau yang di depan itu lebih mendengar dengan suara yang terdengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau tidak terdengar ya maka sesungguhnya dengan bersamanya di shaf pertama itu membaca, maka akan diikuti dengan shaf-shaf berikutnya pasti. Amin. Ya bagaimana dengan kondisi sholat dulu? Ya semua sahabat pengen berbarengan sholat dengan Rasulullah, pengen diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira setiap waktu pasti penuh. Ya bahkan ada dari luar-luar daerah itu yang ingin sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan Rasulullah ketika beliau menjadi imam, beliau mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh makmumnya di belakang, karena Allah Subhanahu wa taala beritahu. Sehingga apabila ada bacaan-bacaan yang mungkin berbeda, Rasulullah akan mengetahuinya. Nah ini. Jadi ini ada penjelasannya di bawah. Wa fi riwayatin, dalam surat, wa maddu biha sautuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan suaranya. Jadi amin. Jadi yang panjang itu dua-duanya, di kalimat alif dan di kalimat mim, dua-duanya dipanjangkan. Ya, karena memang ada bacaan yang agak mungkin ada yang berbeda ya. Ada yang cuma amin, boleh jadi ada. Tapi artinya kan kalau amin, nah itu kan semoga kabulkanlah permohonan. Tapi kalau amin, tapi ada juga yang memaknai itu juga sama. Ya, ada yang. Tapi kalau amin, ya berarti orang yang terpercaya ya, atau amin boleh juga itu satu perintah, amin ya, percayailah ya, imanlah, bisa juga amin berarti imanlah ya, tergantung mana. Maka yang tepat adalah di sini disebutkan wa maddu biha sautahu ya, jadi membaca panjang suaranya ya. Fa fihi talabul jahri bit ta'mini minal imami wa maddu sautahu bihi. Di sini di dalam hadis ini ada permintaan, ada ya, tuntutan untuk membaca amin dengan keras bagi imam, yaitu dengan baca yang dimatkan, dipanjangkan suaranya. Jadi sebenarnya panjang suaranya. Nah, ini adalah pendapat siapa saja. Yang disebutkan wa alaihi jama'atum minas suhbi wat tabi'in wasyafi'i wa ahmadu wa ishaqu. Jadi yang berpendapat seperti ini adalah sekelompok atau seluruh jamaah atau sekelompok dari para sahabat. Jadi semua para sahabat ini mengakui bacaannya dengan amin yang keras. Tabi'in juga sama ya. Kemudian Imam Syafi'i, jadi aminnya panjang, dan Imam Ahmad dan Ishaq. Nah, bagaimana dengan pendapat kelompok yang lain? Waqala bihil Hanafiyah, ya, ulama mazhab Hanafi, wa ruwiya an Malikin, dan juga diriwayatkan dari pendapatnya dari Imam Malik, annahu yusirru bihi walau fil jahriyati. Nah, Imam Malik dan Imam Hanafi, ulama Hanafi dan ulama Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kelompok para sahabat dan para tabi'in. Kalau mereka mengatakan bahwa disunahkan untuk membaca amin itu dengan secara sir atau perlahan, tapi tetap saja membaca amin. Tetap membaca amin, ya, tidak diam, jadi tetap saja baca amin. Ya memang sih sunnah hukumnya, tidak baca pun tidak mengapa gitu. Tapi sebaiknya membaca amin, sangat merugi kalau tidak membaca amin. Jadi perbedaan pendapat para ulama hanya pada
ya bacaan amin itu dikeraskan atau tidak dikeraskan. Nah ini sekalipun itu di dalam sholat yang bacaannya dikeraskan. Nah itu menurut Imam Malik dan kelompok ulama Hanafi dan ulama Malikiyah itu dibacanya sir atau perlahan. Ya, li hadisi Ahmad wal Hakimu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang membaca secara sir itu ada dalilnya, ada rujukannya, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala waladhdallin qala amin fa khafidha biha sautahu ay fa khafadha biha sautahu. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca waladhdallin kemudian membaca amin, Rasulullah juga merendahkan suaranya. Nah, hadis ini diterima oleh Hakim dan ini diterima juga atau oleh para sahabat yang lainnya ya. Artinya ada juga sekelompok kecil yang mendapatkan hadis yang menunjukkan bahwa membaca amin itu dengan pelan, tidak dengan keras. Qala al-Hakim ajma'al huffazu wa minhum al-Bukhari. Nah, Imam Al-Hakim yaitu mengatakan bahwa para ahli huffaz atau ahli para penghafal hadis itu sepakat ya, mereka sepakat di antaranya siapa? Yaitu Imam Bukhari. Nah, itu Imam Bukhari. Alla an hafadha biha sautahu, yaitu bahwa untuk merendahkan suara daripada kalimat amin. Jadi sepakat. Ya, di antaranya Imam Bukhari yaitu membacanya dengan sepakat. Wa hamma min syu'bati wa hum min syu'bata. Nah, ini adalah merupakan satu dugaan ya dari seorang sahabat bernama Syu'bah. Ya, Syu'bah. Nah, pendapat-pendapat ini yang menyatakan pelan itu pun juga dianggap sebenarnya tidak kuat. Ya, tidak kuat, ini hanya dugaan. Nah, yang paling tepat justru mereka itu, baik itu mereka itu yaitu para ahli huffaz ya, itu membacanya itu dengan memanjangkan suaranya dan juga mengeraskan. Jadi itu artinya sepakatlah, apalagi seluruh umat Islam di dunia sepakat kalau membaca setelah membaca Fatihah, yaitu setelah kalimat waladhdallin amin, sepakat umat Islam di dunia pada saat sholat jahriyah, baik sholat sunnah yang jahriyah, sholat tarawih, sholat Aidaini atau Idul Fitri dan Idul Adha, atau misalnya sholat apalagi yang dikeraskan, sholat sunnah yang dikeraskan lah ya, apa misalnya sholat khusuf, sholat tahajud sama ya, khusuf sholat gerhana bulan, khusuf sholat gerhana matahari yang dikeraskan teman. Ini udah dibuka nih kayaknya, berarti udah ditutup nih. Saya senang banget kalau udah dibuka nih, jadi berarti udah selesai gitu. Nah, jadi oke. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Jadi ini beberapa hadis yang menunjukkan bahwa menguatkan ya, hadis-hadis tersebut, hadis-hadis sahih menguatkan akan dikeraskannya bacaan amin, dan juga menguatkan bahwa membaca amin bersama dengan imam ya, bersamaan dengan imam, maka sesungguhnya ketika itu juga bersamaan dengan para malaikat di atas langit sana, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Amin.
Amin, bukan amin ya. Amin. Tapi kata amin itu sendiri sesungguhnya juga dibaca juga oleh kelompok dari orang-orang Yahudi dan Nasrani juga. Amin juga. Ada yang bacanya amin. Mereka amin juga. Jadi kata amin ini ya memang berasal dari bahasa Suryani atau bahasa mereka ya. Bahasa ya kitab Taurat dan Zabur. Jadi artinya sama. Memang bahasa Arab itu banyak juga ada serapannya. Baik serapan dari bahasa sebelumnya dari para nabi-nabi terdahulu. Maka wajar kalau ada kesamaan gitu ya. Ya sama juga kan kayak banyak tempat-tempat suci yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti kayak Masjidil Aqsa. Ya Masjidil Aqsa itu bagi kita sebagai umat Islam itu merupakan juga tempat suci bagi kita, bagi umat Islam yang diwariskan oleh nabi-nabi terdahulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ya saat itu dikuasai oleh orang Yahudi dan Nasrani ya. Ya. Pernah memang Masjidil Aqsa itu diserahkan secara sukarela ya setelah khalifah di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab itu diserahkan kepada umat Islam dan dipelihara oleh umat Islam Masjidil Aqsa itu. Nah, terus kemudian beberapa puluh tahun kemudian dikuasai lagi oleh Yahudi Nasrani, oleh Yahudi terutama. Ya, baru kemudian dikuasai kembali pada saat di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dikuasai. Pernah juga oleh kekhalifahan umat Islam. Tapi setelah itu kemudian dikuasai kembali oleh kelompok mereka sampai hari ini. Apalagi ketika pada saat tahun 1947 ya, di mana ada perjanjian Balfour, yaitu perjanjian Inggris, Arab dan juga Yahudi atau Israel ya saat itu, di mana ada dibolehkannya, diberikan tempatnya Israel untuk menempati sebuah tanah di negeri Palestina. Itu dikasih sedikit, tapi sekarang menjadi melebar. Nah ini Masjidil Aqsa ini mempunyai satu tempat tersendiri bagi kita. Bahkan disebutkan ya di dalam hadis Rasulullah dan kuat, la tasuddur rihalu illa ila salasati masajid. Masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Janganlah seseorang bersusah payah melakukan sebuah perjalanan jauh kecuali di 3 masjid itu, yaitu masjid saya, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa itu atau di Al-Quds ya yang disucikan, itu pun juga disebutkan dalam Al-Quran ya, ketika kita disuruh untuk awal pertama kali kita berapa bulan tuh, 14 bulan ya kalau nggak salah, diperintahkan Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, dan di dalam Al-Quran disebutnya Masjidil Aqsa ya, atau disebutkan ya di dalam surat Al-Isra juga akan disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linal. Karena di Masjidil Aqsa juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga punya tempat yang terpenting juga bagi kita. Sehingga wajar kalau di travel kita ya, kalau umroh ya, ada juga yang juga mampir ke Masjidil Aqsa atau mampir ke Palestina. Tapi tidak bisa melewati jalur biasa. Ya, pasti pakai jalur Jordania. Ya, lewat pemerintahan Jordania itu. Kita bisanya seperti itu. Ya, karena di situ ada momen penting juga, dan di situ disebutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Pada saat Kaisar Romawi menyerahkan Masjidil Aqsa secara sukarela kepada Khalifah itu setelah 15 tahun ya, setelah 15 tahun dari Nabi ya, itu lalu diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab.
Begitu Khalifah Umar bin Khattab itu masuk ke Masjidil Aqsa, ya beliau mengatakan, inilah tempat ibadahnya Nabi Daud di sini. Dan aku diinformasikan oleh Nabi bahwa Nabi diisrokan di tempat ini. Artinya Nabi Muhammad SAW juga pernah diisra mi'rajkan atau dimi'rajkan di tempat Al-Masjidil Aqsa. Memang si kata-kata Aqsa itu kan sebenarnya artinya maknanya yaitu yang jauh, yang terjauh, masjid yang terjauh. Ya, maksudnya masjid yang terjauh itu mungkin boleh jadi jauh dari Madinah dan juga jauh dari Makkah, Masjidil Haram. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Aqsa itu bukan di situ. Boleh juga di atas sana gitu ya. Kita wallahualam shawab ya. Hampir semua ahli tafsir mengatakan ya di dalam firman Allah di surat Al-Isra, Masjid Aqsa itu adalah masjid yang ada di Palestina yang saat ini masih dikuasai oleh pemerintahan Zionis Israel. Karena tidak semua orang Yahudi itu sepakat dengan Zionis Israel. Ya, ada juga kaum Yahudi yang membela dan mendukung keberadaan negeri Palestina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya tentang, amin, silakan. Keberkahan yang dimaksud di dalam Masjidil Aqsa itu akan keberkahan sebagai sumber konflik. Ya, kita perlu sih. Pertanyaan hebat nih, ini pertanyaan kelas tinggi nih. Apakah keberkahan itu yang di dalamnya juga isinya konflik? Ya sesungguhnya tidak, Pak. Kalau dimaknai al-barakatu bimakna ziyadatul khair gitu. Berkah itu artinya tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan. Ya kita melihatnya, mengapa sekarang kok di situ terjadi konflik Yahudi, Nasrani, juga Islam untuk menguasai Masjidil Aqsa. Ya kita mengambilnya, ya kita husnuzon saja bahwa ini merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sebagai ujian bagi umat Islam untuk menjaga Masjidil Aqsa itu. Artinya ujian bagi kita, ya di mana kita harus bersatu sebagai umat Islam dan saling mendukung, saling menguatkan gitu. Nah, sesungguhnya kalau kita misalnya dibalikkan gitu ya, ada pemahaman kebalikan. Kalau kita diberikan aman-aman saja, mungkin kita juga aman-aman aja, kita akan beri amanan. Tapi kalau dibuat oleh Allah sebagai sebuah konflik satu aja oleh Allah, itu maka akan timbul satu menggugah hati dari setiap umat Islam di dunia. Maka perlu juga itu. Kadang-kadang boleh jadi sebuah konflik itu menjadi suatu berkah. Boleh jadi. Ya, karena dibuat konflik itu boleh jadi untuk menggugah keimanan seseorang, untuk menggugah rasa kepersaudaraan, dan untuk menggugah rasa empati kepada saudara yang lainnya gitu. Ya kita mengambilnya manfaat hikmahnya gitu. Karena Allah sendiri juga akan memberikan tidak hanya yang baik-baik aja. Kalau mau yang baik-baik aja, setan diambil oleh Allah. Ya iblis diambil oleh Allah. Ya kita nyantai aja, nggak ada godaan. Ya kan? Kita kan selalu konflik dengan setan. Kita kan selalu konflik dengan nafsu kita. Ya, kita belum apa-apa sholat misalnya, baru aja itu sholat, udah ingat yang lain, baru takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ingat yang lain, tiba-tiba langsung kemudian ada anak kecil lewat, seret, terbayanglah anak itu. Nah oleh karena itu kita anggap sebagai ujian. Ya, orang kalau ingin naik tingkat maka ada ujian. Di karate aja ada ujian kan, untuk bisa naik tingkat dari ban apa dan. Nah, itu kan dari sabuk ya, sabuk ke sabuk merah ke sabuk dari sabuk kuning ke sabuk merah gitu kan ya. Pas merah gak ada. Oh gak ada, kirain ada. Sabuk kuning atau hitam ya. Ya. Nah itu kan juga naik juga. Di sekolah juga ada ujian.
Ya, ujian itu ya kita anggap sebagai satu konflik, bisa boleh jadi gitu. Jadi konflik-konflik itu boleh jadi bisa itu adalah sebagai sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu. Baik, kalau silakan Pak Raja. Dalam ini kan topiknya amin ya, Pak. Amin. Karena Ismail jadi amin. Amin. Kalau bagaimana dalam sholat berjamaah yang disarankan itu ada makmum yang tidak membaca amin atau dalam hati saja, kan dia hilang dapat pahala ya, jadi dosa-dosa sebelumnya itu utamanya hilang. Iya Pak. Nah, terus apakah itu dia tidak dapat benar? Terus yang kedua, ada tidak pendapat para ulama atau hadis seberapa besar apa itu volume aminnya itu? Nah, Jamaah itu ada yang kan amin gitu, ada yang amin, Oh, iya. amin. Sebenarnya pantasnya seberapa gitu yang wajar? oh iya. Kalau lihat hadis tadi, aminnya Rasulullah itu terdengar di shaf pertama. Jadi disebutkan gitu ya. Terdengar di shaf pertama katanya. Itu menunjukkan bahwa aminnya Rasulullah itu sederhana. Ya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu rendah gitu. Sehingga terdengar di shaf pertama. Dan dulu mungkin Masjid Nabawi tidak seperti sekarang ini. Ya kan? Mungkin seluas Masjid Jabal Rahmah. Ya, mungkin seluas Masjid Jabal Rahmah. Ya, kalau sekarang kan makamnya Nabi aja ada di masjid kan. Makamnya Umar bin Khattab ada di masjid kan, di dalam masjid kan. Makamnya Abu Bakar ada di dalam masjid kan. Ya kan? Yang udah pernah umroh, yang udah pernah haji. Masjid itu kan mengalami pelebaran. Ya kan? Di masa Khalifah Umar bin Khattab dilebarkan. Nanti di masa khalifah apa zaman Abbasiyah, zaman zaman Umayyah, zaman Abbasiyah itu mengalami pelebaran. Ya, Umar bin Abdul Aziz melebarkan. Yaitu makam Nabi pada saat itu mereka juga ini terjadi konflik juga itu. Ini makam ini mau dipindahkan nggak nih? Gitu. Karena masjid ini sudah melebar. Pindahin nggak nih? Kan sampingnya ada makam Baki ya. Dulu makam Baki itu agak jauh juga. Sekarang kan deket di sampingnya Masjid Nabawi kan. Deket, tinggal seberang doang. Dipisahkan oleh satu jalan aja kan. Udah itu makam Baki. Nah itu terjadi perlebaran. Ya, tentang terkait itu, maka berarti aminnya Rasulullah itu sederhana. Karena Rasulullah itu selalu sederhana. Tidak mau terlalu berlebihan gitu, dan juga tidak terlalu at-tawassutu, ya tawassut ya, artinya pertengahan. Kalau seandainya Rasulullah keras, bagaimana umatnya? Gitu loh. Bagaimana umatnya? Kalau Rasulullah keras banget, itu bagaimana umatnya? Lebih keras lagi kan? Kaget. Apalagi kalau aminnya pada saat ada misalnya kampanye, wow, aminnya luar biasa itu. Akan aminnya lebih panjangin dan lebih keras lagi gitu kan. Amin. Ya kan akan keras gitu. Jadi ya oleh karena itu menurut saya yang sederhana. Tapi tidak ada satu, ya mungkin ada ya. Saya belum jumpai. Mungkin ada, terutama biasanya perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama. Seperti jarak ketika kita berdiri antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Ternyata setelah saya lihat itu tidak ada patokan. Hanya saja ada yang patokannya boleh tapi ada ulama yang matok ya segenggam tangan doang. Jarak antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri. Tapi ada juga yang 2 genggam tangan. Ada yang 4 jari gitu. Nah, tidak boleh terlalu rapat banget, ya susah dirinya, nanti bisa jatuh atau nanti juga kayak pocong begitu kan, nanti susah. Ya, yang jelas di situ disebutkan yang penting sederhana dan memenuhi kriteria berdiri pada saat sholat. Nah, kalau seandainya jaraknya jauh kanan kiri, ada kan mungkin saudara kita nggak mau deket, ya kita lebarin dikit ya nggak apa-apa, lebarkan dikit. Ya artinya tidak ada patokan harus berapa, tapi ulama ada yang matok misalnya 4 jari, minimal 4 jari, itu minimal, maksimalnya
Maksimalnya ya sederhana, disesuaikan dengan keadaan saat berdiri. Itu kalau seandainya dalam saat berdiri ya. Kalau dia diem, Bagaimana kalau dia diam? Padahal dia membaca juga di dalam hati. Ya. Sebenarnya ada satu hadis mengatakan itu ikra'u fi nafsik, bacalah pada dirimu. Nah itu dipahami, ya tetap dibaca, jangan sampai berbisik gitu, tetap dibaca. Amin. Gitu. Kalau di dalam hati, ya dia tidak mendapatkan juga baca amin juga, ya tapi mungkin berbeda. Ya mungkin dia mengikuti aminnya para malaikat. Kita kan nggak dengar bacaan aminnya malaikat. Emang dengar? Bapak baca aminnya para malaikat? Kalau udah bisa dengar udah lebih hebat banget itu. Nah, itu lari kabur. Ya, artinya aminnya walaupun dalam hati tetap dia juga mendapatkan. Cuman lebih utama atau afdol keras dan juga dipanjangkan. Itu loh Mas. Iya, itu lebih utama aja. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.